Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Islam sebagai sebuah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana halnya agama-agama terdahulu, tentu saja memiliki sebuah kitab suci. Dan kitab suci kita umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat tersebut disebut juga sebagai Ummul Kitab atau induknya kitab. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Itulah kenapa Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Surat Al-Fatihah termasuk ke dalam surat Makkiyah atau golongan surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat sekalian, surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang paling mulia dan paling istimewa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran memang ada beberapa surat atau ayat yang memiliki keistimewaan tertentu, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mulk, Al-Kahfi, dan tentu saja Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga memiliki beberapa nama lain, diantaranya yaitu Fatihatul Kitab, Al-Hamd, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, dan Asy-Syifa. Nah, apa sajakah keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini? Berikut ini telah kami rangkumkan untuk sahabat-sahabat sekalian. Keistimewaan yang pertama, surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau induk Al-Quran karena isi atau pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah telah mencakup keseluruhan surat-surat di dalam Al-Quran. Atau singkatnya, Al-Fatihah adalah intisari dari keseluruhan Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Keistimewaan yang kedua, surat Al-Fatihah juga satu-satunya surat yang menjadi rukun sholat, sehingga wajib dibaca pada setiap rakaat di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tentang posisi Al-Fatihah sebagai rukun sholat ini disepakati oleh ulama seluruh mazhab, meskipun terjadi ikhtilaf pada teknis pembacaannya, kapan dan bagaimana cara pembacaannya, khususnya bagi makmum pada sholat jamaah. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keistimewaan yang ketiga, surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Dikutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menuliskan bahwa terdapat 2 syarat surat Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah, yaitu pembacanya harus mengimani bahwa Al-Fatihah adalah bacaan yang bermanfaat untuk ruqyah, membacakannya pada orang yang sedang sakit, dan yang dibacakan tersebut harus mengimani
jika ruqyah dengan surat Al-Fatihah bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika para sahabat bertemu dengan penduduk di sebuah kampung Arab yang pembesarnya mengalami demam. Lantas, salah satu penduduk kampung tersebut bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara para sahabat yang bisa meruqyah?" Lalu, salah satu sahabat maju dan meruqyah pembesar kampung tersebut dengan bacaan surat Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam hadis berikut. "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, keistimewaan yang keempat, surat Al-Fatihah disebut surat yang paling agung karena akan diberikan pahala yang berlimpah bagi siapapun yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafiq bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran?" Beliau menjawab, "Alhamdulillahirabbil alamin dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku." Hadis riwayat Imam Bukhari. Keistimewaan yang kelima, surat Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani karena berjumlah 7 ayat dan dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Bukan hanya itu, surat Al-Fatihah juga memiliki hikmah yang istimewa dalam setiap ayatnya. Angka 7 pada surat Al-Fatihah sekufu dengan beberapa hal yang telah Allah tetapkan, seperti langit terdiri dari 7 lapis, terdapat 7 surga dan 7 lapisan neraka, dan sebagainya. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87, Allah berfirman yang artinya, "Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Masya Allah, tabarakallah, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.